Kami akan minta karena kami mengizinkan penanya menanyakan hal apapun yang ingin ia tanyakan. Kami minta agar mereka menerima apapun jawaban yang diberikan oleh para pembicara di kanan dan kiri saya ini. Apakah Anda suka atau tidak, mereka berhak untuk menjawabnya dengan cara yang mereka inginkan. Bahkan, walaupun mereka menolak untuk menjawabnya, mereka punya hak penuh untuk itu. Dan itu adalah keputusannya. Walaupun mereka tidak menjawab, mereka punya hak penuh untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Maka seluruh hadirin menjadi jurinya. Anda bisa mendiskusikan rinciannya setelah acara ini. Dan kami persilahkan pertanyaan dari bagian wanita untuk Pastor Rukni. Pastor. Saya mohon kesabaran Anda bagi pembicara dan juga hadirin sekalian. Pastor, Anda berkata di awal wacana bahwa kejahatan dipicu oleh manusia sendiri. Itu bukan diberikan oleh Tuhan. Tapi menurut teori dosa mula-mula, Anda bilang manusia lahir dalam dosa. Jadi tidakkah Anda pikir itu kontradiksi? Bisakah Anda menjelaskannya? Manusia mewarisi bukan dosa, tapi sifat alami dosa. Oke? Itu berarti manusia mewarisi kecenderungan untuk berdosa. Andai saja ada bayi meninggal, apa yang terjadi? Dia masih tidak berdosa. Itu yang saya percayai. Oke? Tapi bayi itu tidak akan membayar hutang dosa ayahnya dan semua itu. Karena apa yang dikutip Dr. Zakir dari Alkitab itu benar sekali. Dia tidak bertanggung jawab atas kesalahan ayahnya sejauh mengenai dosa dan hukuman di neraka. Oke? Jadi sifat alami membuat dosa saya warisi dari nenek moyang saya Adam. Saya melakukan dosa karena saya pendosa. Mengerti? Pendosa berarti sifat yang ingin melakukan sesuatu di mana itu salah di mata Tuhan. Itu yang saya warisi, oke? Bukan yang saat manusia mulai melakukan dosanya sendiri. Kalau itu dihitungkan pada dirinya sendiri. Jadi itu menjelaskan masalahnya. Hal kedua, manusia memang mewarisi kutukan. Ada dosa dan ada juga kutukan. Alkitab secara langsung dan tidak langsung banyak membicarakannya. Saya tidak punya waktu menjabarkannya. Saya tidak membayar dosa ayah saya. Tapi saya memang mewarisi kutukan dan Anda mengalaminya dalam hidup Anda. Ayah saya banyak melakukan kesalahan dulu. Tapi beliau meninggal. Puji Tuhan. Beliau meninggal sebagai orang yang percaya. Tapi saya menderita karena kesalahannya dulu. Saya mewarisi. Bukan tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab saya pada Tuhan sebagai pendosa. Bukan tanggung jawab saya pada Tuhan sebagai pendosa. Oke? Tapi beliau melakukan banyak dosa. Hingga itu merugikan saya. Sampai hari ini, saya menghadapi banyak kesulitan hidup. Itu akibat. Itu kutukan. Jadi bedakanlah antara dosa dan kutukan. Kutukan adalah kerugian akibat dosa. Itu adalah kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Sekali lagi, itu kerusakan yang diakibatkan dosa. Jadi, ada dua hal yang bisa Yesus lakukan dalam hidup saya. Yang pertama, Ia mendapatkan pengampunan dosa bagi saya. Jadi saya sendiri tidak akan diperhitungkan pada Allah. Dosa saya diampuni. Yang kedua, Ia memecahkan kutukan dalam hidup saya. Itu kata Alkitab. Ia tidak hanya berkuasa untuk mengampuni dosa, tapi Ia juga menanggungkan kutukan saya pada dirinya sendiri. Ia menjadi terkutuk mewakili saya. Apapun kutukan yang seharusnya jadi milik saya, Anda percaya padanya, kutukan itu mulai terpisah dari hidup Anda. Kutukan itu mulai terpisah. Jadi Anda harus bedakan, ada dosa dan ada kutuk. Dua hal yang berbeda. Saya harap saya telah menjawab dengan baik. Paling tidak, saya harap Anda bisa mengerti. Silakan pertanyaan untuk Dr. Zakir. Dr. Zakir Naik, nama saya Rachilda. Saya pelajar Alkitab, penggemar Alkitab, dan pekerjaan saya teknisi. Anda mengutip dari Alkitab bahwa Yesus berkata mereka yang bangkit akan seperti malaikat. Tubuh rohaninya seperti dispiritualisasi. Juga Anda berkata dalam Alkitab tak ada disebut dimanapun, tak ada disebut mengenai kebangkitan. Tolong lebih cepat lagi. Baik, saya akan kutip hanya satu. Ada banyak lagi. Matius pasal 16 ayat 21 berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari orang-orang tua. Imam kepala dan ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan ia menyebutkan 3 kali dan semua Injil menuliskannya.
Dan bukankah Alkitab mengungkapkan tentang ia disalib selama 6 jam, menyerahkan nyawanya setelah berseru Eloi, Eloi, Eloi lama sabachthani? Anda lihat, semua keseluruhan Injil menyebutkan tentang kematiannya, mengenai penguburan dan kebangkitannya, semuanya tertera dengan jelas di dalam Injil. Sekarang Anda bilang Yesus tidak bisa bohong. Anda menghormatinya bukan? Perohanian tubuh yang adalah topik lain. Tubuh yang dimuliakan itu berbeda. Tubuh yang dirohanikan itu juga berbeda. Apakah mereka lebih dari binatang atau malaikat? Jadi seharusnya kami harus bagaimana? Sebenarnya saya tidak sedang berdiskusi. Saya belajar berkat belas kasihan Tuhan dan saya punya jawaban untuk Anda semuanya 14 poin. Dan saya ingin datang ke Islamic Research Foundation dan memberi Anda semua jawaban ini secara alkitabiah, tidak untuk memenangkan perdebatan. Saya ingin karena saya harus. Itu benar. Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Memang tidak ada. Tapi Yesus Kristus itu berunsur ketuhanan. Saya menemukan itu bukan dalam Alkitab saja, tapi bahkan nurani Anda. Bahkan segala makhluk. Ini dia. Saya membawa banyak hal dari Alkitab. Apakah yang asli? Ada numeriknya? Ada matematikanya? Yang bisa itu adalah bukti sempurna. Itu adalah buktinya. Jadi saya punya ini supaya setiap orang bisa membacanya, matematikanya, Maaf, supaya saudara. jelas. Tolong selesaikan inilah pertanyaan Anda. saya. Bagaimana Yesus disebutkan bahwa ia berulang kali akan dibunuh dan dibangkitkan lagi. Lagi bila Anda ingin tahu satu kutipan lagi, saya akan berikan satu lagi dari pasal 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah sudah selesai? Baiklah, hanya sedikit. Saya hanya bertanya. Tidak masalah. Pertanyaan Anda selesai? Iya, saya akan memberi lagi. Ya, tidak masalah. Saya beri satu Tidak masalah, ayat lagi silakan dan saja Anda bersama tanyakan. semua hadirin, Saya akan jawabannya. menjawabnya. Tapi tidak hanya mengenai agama. Setiap hari kami mengadakan pertemuan di IRF. Anda bisa mencatat alamatnya. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu jam 10.30 setelah ceramah Anda bisa menanyakan apa saja. Ya, setiap pertanyaan. Anda boleh mengkritik Al-Quran. Kami hanya bilang kami suka sekali dengan Anda. Kami suka mendiskusikannya dengan akan pengertian yang lebih berusaha baik. Alkitab. Saudara, Anda boleh bertanya dari Alkitab. Bukan bertanya tapi memberitahu dari Alkitab. Anda sangat disambut. Ya. Seperti yang beliau katakan, beliau mengutip dari Injil Matius. Dan dia mengutip, apa yang dikutipnya? Yesus berkata dia akan mati dan bangkit. Ia bilang begitu, saya setuju. Kita setuju ia akan mati dan bangkit. Dalam kedatangannya yang kedua, ia akan mati dan bangkit. Dan kebangkitannya tersebut dalam kedatangannya yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran dan Alkitab akan kebangkitan yang sejati. Lewat kematian dan lewat kebangkitan. Apa yang Anda katakan saat Yesus disalib, ia mati. Anda mengatakan atas apa yang ia katakan. Tapi saat kami periksa, kami menemukan orang yang berkata, dia sudah mati. Tolong, baca lagi. Injil Yohanes pasal 19, saya akan memberikan kutipan. Injil Yohanes pasal 19 ayat 33. Pastor melihat gadis itu sudah mati. Ia bukan ahli dokter, seperti orang awam. Prajurit juga orang awam saat melihatnya mati. Sekarang, untuk menentukan orang mati, dokter perlu stetoskop, mengecek nadi, mengecek jantung, otak, dan tetap saja dokter bisa salah melakukan itu semua. Lihat apa yang saya bawa ini. Banyak artikel. Ada orang yang mati selama 3 jam. Dia kembali hidup. 3 hari, beberapa hari, di Afrika Selatan, di Filipina. Semua kasus ini, dokter bersaksi dengan instrumen, dengan peralatan. Dan seorang prajurit orang awam bersaksi. Itu tidak berarti ia mati. Tolong biarkan saya selesaikan jawaban saya. Silakan Anda kembali ke belakang. Jadi, itu adalah dari desas-desus. Apakah ia mati atau tidak sebenarnya? Saya membuktikan 14 poin kalau Anda tidak bisa menjawab semuanya. Anda tidak bisa menjawab satu pun. Dia hidup, dia hidup, dia hidup. Itu berarti ia tidak dibangkitkan. Ia akan dibangkitkan.